Halo, semoga tetap sehat selalu. Jumpa lagi di video Bahasa Indonesia yang membahas materi-materi SMA, SMK. Ya, bukunya seperti ini. Secara khusus di video ini saya hanya akan membahas tentang materi kelas 10 dan secara lebih khusus lagi yaitu materi tentang teks eksposisi. Ya. Jadi eksposisi itu sebenarnya biasa digunakan seorang untuk menyajikan sebuah gagasan. Nah, gagasan tersebut itu dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Jadi bisa saja berdasarkan sudut pandang keilmuan atau dari segi pendidikan atau dari segi sosial dan lainnya ya. Nah, untuk menguatkan gagasan-gagasan yang disampaikan itu biasanya penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis ya. Jadi dengan kata lain, penulis itu bertanggung jawab untuk membuktikan, kemudian mengevaluasi atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Ya. Jadi bentuk teks yang digunakan dalam kegiatan ini biasanya adalah kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini dan sejenisnya. Ya. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, silahkan absen dulu di kolom komentar dan juga silahkan like videonya, kemudian bantu dengan subscribe, kemudian share juga video ini ke teman-teman sekolah lain karena berbagi itu indah. Dan seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya di kolom komentar supaya bisa langsung didiskusikan di sana. Ya, kita langsung saja mulai masuk ke dalam materinya, apa saja yang akan dibahas di video kali ini. Ya, bagian pertama dari teks eksposisi ini ialah menginterpretasi teks eksposisi. Nah, apa itu interpretasi? Interpretasi itu adalah pemberian kesan, pendapat, tafsiran, pandangan teoritis terhadap teks yang dibahas. Ya. Jadi kalau Anda atau kalian mendengar kata interpretasi, nanti sudah tidak asing lagi. Karena sebenarnya interpretasi juga nanti akan selalu dibahas di teks-teks yang lain. Jadi nanti kalau ketemu lagi dengan atau pembahasannya ada lagi judulnya tentang interpretasi, saya tidak perlu menjelaskan lagi, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Ya. Jadi kalau sebelumnya di video sebelumnya, khususnya video kelas 10 membahas tentang pengertian dan ciri, kalau tidak salah ya, video sebelumnya pengertian dan ciri. Nah, di kesempatan ini kita sudah masuk dalam materinya, yaitu kemarin pengetahuan dasar, sekarang sudah masuk ke dalam bagian-bagian penting dalam teks eksposisi. Nah, bagian interpretasi ini juga dibagi menjadi dua hal, rinci, yaitu yang pertama identifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Ya, bagian pertama. Kemudian bagian kedua membedakan fakta dan opini. Nah, bagian yang kedua ini mungkin sudah tidak terlalu asing ya. Nah, kalau bagian pertama ini nanti sebenarnya akan mengarahkan kita semua ke dalam struktur dari teks eksposisi. Tapi nanti akan kita lihat satu persatu supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas apa yang dibahas. Ya, langsung saja kita lihat berikutnya. Ya. Jadi pada bagian ini yaitu tentang identifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Berarti pada bagian ini akan ada 3 hal yang dibahas, yaitu tesis, kemudian argumen, dan juga rekomendasi. Nah, tesis, apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan yang didukung oleh argumen. Jadi ini berkaitan dengan yang berikutnya. Sekarang kita lihat argumen. Argumen
adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, kemudian rekomendasi. Rekomendasi itu apa? Saran yang menganjurkan atau membenarkan atau menguatkan. Ya, jadi ini menguatkan alasan. Kemudian alasan ini itu adalah pendukung dari tesis tadi. Ya, jadi tesis merupakan pernyataan tetapi ditulis atau dituangkan dengan menggunakan argumen yang kuat atau mendukung dari tesis itu sendiri. Jadi dalam tesis itu, kalau kamu menulis yang namanya tesis, khususnya ini berkaitan dengan eksposisi, berarti itu pernyataan yang kamu tulis dengan dukungan argumen-argumen atau pendapat-pendapat atau alasan-alasan yang kuat, ya. Nah, kemudian argumen tadi adalah alasan yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu gagasan atau pendapat. Ini ya. Jadi setiap persetujuan atau penolakan itu tentu ada yang namanya argumen. Ya, tentu ada yang namanya argumen atau alasan. Jadi tidak bisa kamu misalnya kamu diajak orang tuamu untuk pergi ke pasar atau keluar misalnya. Nah, ayo keluar, kita jalan-jalan. Biasanya kamu bisa menolak, bisa juga mengiyakan. Kalau menolak biasanya kamu harus menyertakan dengan alasan. Tapi sama juga dengan kalau sebenarnya kamu mengiyakan, itu sebenarnya ada alasan kenapa kamu mengiyakan. Misalnya saja memang kamu atau Anda saat itu butuh refreshing, jadi mengiyakan ajakan dari orang tua. Tapi kalau menolak biasanya alasan langsung tertuang. Enggak apa, saya pengen di rumah aja karena sekarang musimnya masih seperti ini atau suasananya masih seperti ini dalam masa pandemi, jadi mending saya di rumah saja. Ya, jadi ada alasan-alasan yang mendukung. Jadi kamu mengungkapkan tesis atau pernyataan, kemudian pernyataan itu didukung oleh alasan. Jadi pernyataan tadi misalnya, kalau tadi contoh yang pendek singkatnya saja, ya tesisnya adalah iya dan tidak, kemudian didukung dengan argumen. Nah, kemudian rekomendasi itu saran yang menganjurkan, bisa membenarkan atau bisa menguatkan. Nah, tadi misalnya setelah kamu menjawab tidak ke orang tuamu, tentu kan kamu akan langsung menyatakan alasannya, ya. Kemudian kamu bisa setelah menyatakan alasan, kamu bisa menganjurkan langsung, ya. Kamu bisa menganjurkan langsung, sebaiknya kita di rumah saja, Ma atau Pa, karena suasananya masih seperti ini, ya. Jadi misalnya saja seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah membedakan fakta dan opini. Nah, ini tadi yang saya bilang, fakta dan opini itu sebenarnya sudah tidak asing, ya. Mungkin di SMP dulu kalian sudah pernah mendengar atau setidaknya mendengar, ya benar, setidaknya pernah mendengar. Sebenarnya harusnya sudah pernah dibahas apa itu fakta, apa itu opini, ya. Khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia itu sudah sangat sering dibahas. Nah, ini akan saya bahas secara cepat saja karena sebenarnya materi fakta dan opini itu nggak hanya di kelas 10, nanti di kelas 11 juga diulang, di kelas 12 juga diulang, ya, tentang fakta dan opini. Jadi ini seharusnya selalu diingat. Nah, kemudian pengertiannya untuk fakta. Untuk fakta pengertiannya ini sesuai dengan KBBI, ya, saya ambil dari KBBI.
hal, hal itu dalam artian keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, itu fakta. Jadi kalau tidak terjadi kamu tulis, ya itu bukan fakta, itu yang lain lagi. Nah kalau opini itu pendapat, pikiran atau pendirian, ya, pendapat, pikiran atau pendirian dari seseorang, itu opini, ya. Jadi secara garis besar fakta itu berarti sesuai dengan apa yang ada atau sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan angka dan data, itu kalau fakta, ya. Sedangkan opini itu pendapat dari seseorang, jadi masih diragukan kebenarannya, ya. Contohnya saja, kamu mengatakan saya adalah orang terganteng di kelas 10 AKL. Oh, belum tentu, ya. Kamu melihatnya dari, misalnya kamu menyatakan itu di dalam lingkup kelasmu, oke lah, bisa. Tapi setelah kalimat itu keluar, kalimat itu tidak bisa menjadi fakta, ya. Jadi fakta itu benar-benar nyata dan diakui oleh semua orang, ya, berdasarkan data dan angka. Nah supaya lebih jelas, kita lihat saja contohnya. Nah ini ya, contoh dari kalimat fakta. Nih, sebenarnya masih ada banyak contoh. Kamu nanti bisa lihat di internet, ya, bisa googling sendiri atau bisa latihan sendiri untuk membuat kalimat fakta dan kalimat opini. Nah ini hanya saya sertakan 2 contoh saja. Nah ini kalimat fakta yang berdasarkan data. Ya, kita lihat kalimat fakta yang berdasarkan data. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Datanya mana? Data itu biasanya berupa angka. Ini 17 Agustus ini merupakan data dan juga sekaligus angka, kebetulan ada angkanya, ya. Dan ini diakui oleh semua orang, bahkan di segala penjuru dunia itu mengakui bahwa tanggal 17 Agustus merupakan peringatan kemerdekaan Indonesia, ya, merupakan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Makanya ini disebut sebagai fakta, ada datanya, diakui oleh semua orang, diakui kebenarannya, ya. Jadi itulah fakta. Nah kemudian yang kedua adalah matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, ya. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Kenapa ini fakta? Padahal ini tidak ada datanya atau tidak ada angkanya, ya. Angka tidak ada, data tidak ada. Ini hanya kalimat, benar-benar kalimat yang seolah seperti opini malahan. Tapi kenapa ini merupakan kalimat fakta? Nah ini kita lihat beberapa ciri tadi, ya. Disajikan berdasarkan data atau angka. Kemudian yang berikutnya lagi adalah diakui kebenarannya oleh semua orang. Nah ini semua orang mengakui tidak kalau matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat? Mengakui kan? Kalau mengakui, ya itu termasuk dalam kalimat fakta, ya. Itu termasuk dalam kalimat fakta karena semua orang menyetujui, semua orang mengakui. Nggak ada orang yang tidak setuju bahwa matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat, itu nggak ada, ya. Semua setuju tentang hal itu, ya. Jadi tidak ada orang yang menyatakan, oh di daerah saya mataharinya terbitnya dari selatan, terbenamnya benar di barat, tapi kalau terbitnya dari selatan, itu udah salah lagi, pasti salah kaprah, pasti orang itu tidak tahu arah, ya. Jadi kalau yang fakta itu ya harus yang sesuai dengan kebenaran umum. Ini namanya kebenaran umum, sudah diakui oleh semua orang. Kemudian kalimat opini. Kalimat opini ini misalnya, ya,
Contoh pertama, saya memiliki banyak bakat khususnya di bidang olahraga. Saya memiliki banyak bakat khususnya di bidang olahraga. Oke lah, kalau kamu di kelasmu sendiri, ya kalau kamu di kelasmu sendiri situasinya dalam lingkup sempit dan ternyata kamu jago di bidang olahraga, kalimat itu sebenarnya masih bisa kamu katakan fakta. Yang penting kalimat itu tidak keluar dari lingkupmu. Tapi ketika kamu sudah keluar kelas, saya memiliki banyak bakat khususnya di bidang olahraga. Oh, tidak bisa. Ini tidak bisa menjadi fakta, ini hanya opini. Banyak bakat, ya. Memang lebih dari 2 itu banyak bakat, tapi orang lain menganggap belum tentu. Lebih dari 1 bahkan ya, lebih dari 1 itu sudah banyak bakat. Tapi orang lain belum tentu menganggap bahwa lebih dari 1 itu banyak bakat. Apalagi di sini kalimatnya kamu menggunakan atau Anda menggunakan saya, kata saya. Ya. Saya ini banyak. Saya ini ya bisa saja dalam situasi ini adalah saya yang menjelaskan. Ya. Saya Pak Bambang sebagai yang menjelaskan, ya berarti ini yang dimaksud yang memiliki banyak bakat adalah saya. Ya. Jadi saya ini juga yang membuat kalimat ini menjadi opini. Ya ini berarti harus kamu ganti juga saya dengan namamu. Bahkan kalau bisa nama lengkap. Ya, nama lengkap. Dan ini juga tidak bisa dituliskan banyak bakat. Kalau memang kamu mau menuliskan banyak bakat, harus kamu tuliskan bakatnya apa saja di sini. Bahkan disertakan juga misalnya pernah menjuarai apa saja. Ya. Kemudian kalimat opini yang kedua, matahari pagi ini bersinar tak secerah hari kemarin. Ya. Ini juga sama, matahari pagi ini bersinar tak secerah hari kemarin. Anggapan tiap orang pasti berbeda-beda cerahnya matahari hari ini dengan cerahnya matahari kemarin. Setiap orang pasti berbeda-beda. Setiap orang menganggap biasa saja kok, cerahnya sama saja. Ya. Jadi tidak semua orang sama menganggap cerah matahari pagi ini dan cerah matahari pagi kemarin. Ya. Jadi itu sedikit contoh dari kalimat fakta dan juga kalimat opini. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin bisa berlatih sendiri untuk membuat kalimat fakta dan kalimat opini, atau nanti bisa lihat contoh-contohnya supaya lebih jelas. Yang pasti ini akan selalu dibahas, kalimat fakta dan kalimat opini ini akan selalu dibahas, dan juga ini sangat berguna supaya kamu bisa membedakan mana yang sungguhan, mana yang opini. Ya, harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Ya, jadi itu penjelasan atau di kesempatan kali ini, ya, karena memang video saya buat tidak terlalu panjang supaya lebih jelas, lebih mudah dipahami, juga lebih jelas yang diterangkan. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal, silahkan kalau ada yang belum jelas bertanya di kolom komentar supaya nanti kita bisa bertanya jawab atau berdiskusi di kolom komentar tersebut. Ya. Nah, saya masih mengingatkan kita masih dalam masa pandemi. Ya, saya tidak pernah lelah untuk mengingatkan kita semua. Saya sajikan langkah-langkah perlindungan dasar supaya kita bisa saling jaga. Ya, langkah-langkah perlindungan dasarnya: cuci tangan secara teratur, melakukan etika batuk bersin, kunjungi layanan kesehatan. Ini khususnya kalau kamu mengalami sakit-sakit yang mengarah ke COVID. Kemudian hindari kontak langsung dengan orang lain. Kemudian konsumsi makanan yang matang. Jadi kalau bisa makanlah makanan yang kamu masak sendiri supaya tahu tingkat kematangannya. Ya. Nah, supaya virus ini cepat berlalu, maka marilah bersama-sama kita bersatu
lawan corona dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang ada, ya, yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita patuhi bersama. Apalagi hanya dengan memakai masker. Pakai masker itu mudah, ya. Yang susah itu nanti ketika kamu akhirnya dinyatakan positif atau terpapar COVID, itu yang susah. Jadi lebih baik menjaga diri, ya, menjaga diri untuk dirimu sendiri, juga untuk orang lain, ya. Sekian dulu di video kali ini. Salam sehat. Jangan lupa untuk selalu pakai masker. Terima kasih.